Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya buatkan sebuah video cara pembuatan kalender pendidikan yang otomatis dan bisa dirubah untuk dipakai setiap tahun. Cara membuat kalender pendidikan yang praktis dan otomatis dengan mempergunakan Excel. Di sini kalender pendidikan itu ada berbagai macam tipe atau bentuk, bisa yang bentuknya satu halaman ataupun dua halaman, ataupun bisa yang seperti ini, bentuknya per 3 halaman dan keterangannya langsung pada halaman tersebut. Di sini untuk membuat kalender pendidikan yang paling utama adalah kalendernya. Pada video kali ini kita akan mencontohkan pembuatan kalender pendidikan dengan dua versi. Yang pertama akan saya buatkan versi yang satu halaman seperti ini. Langsung saja kita buka lembar kerja baru. Nah, kita blok dulu untuk membuat tabelnya. Nah, ini untuk bulannya, bulan dan tahunnya. Nah, saya contohkan di sini untuk bulan Juli. Kita atur lebar kolomnya. Nah, lebar kolom saya pakai 8. Nah, lebar kolom ini bisa menyesuaikan. Kemudian untuk bulan saya merger saja. Nah, dan yang ini adalah untuk harinya nanti. Nah, sedangkan yang ini untuk tanggalnya. Nah, untuk lebih jelas saya kasih warna berbeda-beda. Ini untuk bulan, sedangkan untuk nama hari, nah, saya kasih warna biru muda. Inilah saya akan mengacu pada bulan Juli. Nah, bulan Juli tanggal 1-nya itu hari Kamis, berarti kita akan memulainya pada hari Kamis ini. Berarti sekitar di sini untuk hari Kamisnya. Nah, di sini kita menuliskan tanggal secara penuh. Itu tanggal 1 bulan 7 tahun 2021. Jadi penulisan tanggal secara penuh, walaupun nantinya akan cuma dimunculkan tanggalnya saja. Setelah itu kita format. Nah, ini kita format. Ini format untuk bentuk format tanggal. Nah, caranya di sini number. Di sini pilih custom. Pada custom kita tuliskan DD. Yaitu untuk memunculkan tanggalnya saja, yaitu DD. Dan kita tekan OK. Berarti di sini sudah terformat dalam bentuk penulisan tanggal. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai format penulisan tanggal. Penulisan tanggal jika tidak diformat maka akan muncul seperti ini, tanggal, bulan, dan tahun dengan pemisah strip. Ini jika untuk memformat tanggal, itu caranya di sini format, sorot terlebih dahulu yang akan diformat, pilih number. Inilah format tanggal. Kita bisa memilih pemisah strip ataupun tanggal secara komplit. Oke. Di sini tertulis tanggal secara komplit. Namun jika kita cuma menginginkan memunculkan tanggalnya saja, seperti untuk penulisan kalender, di sini memformatnya untuk yang ini, memformatnya bisa memakai custom. Caranya number di sini, formatnya pilih custom. Dan disinilah kita menuliskan bentuknya. Disinilah kita menuliskan bentuknya di type ini dengan aturan D itu berarti memunculkan 1 digit. DD memunculkan 2 digit, DDD memunculkan hari disingkat, DDDD memunculkan hari secara lengkap. Akan saya coba D 1 kali. Berarti dia muncul hari secara 1 digit. Kalau DD, nah, berarti misalnya untuk yang kedua saya format dengan format DD, berarti dia muncul 2 digit. Nah, ya seperti ini. Kalau DDD berarti muncul nama hari cuma disingkat.
Nah, kalau lengkap DDDD berarti muncul nama hari secara lengkap. Hal itu berlaku juga untuk bulan, cuma menuliskannya adalah M ya. Begitu juga untuk tahun, menuliskannya Y. Nah, seandainya kita mau menggabungkan, bukan memunculkan semuanya, berarti untuk ini misalnya kita tulis di custom DD, berarti ini untuk memunculkan harinya. Pemisahnya bebas, bisa strip, bisa spasi. M mau saya tuliskan komplit, berarti MMMM. Y-nya juga komplit, berarti penulisan seperti ini munculnya nanti saya oke. Nah, ini munculnya tanggal, bulan, dan tahun dengan pemisah spasi. Itulah format penulisan tanggal. Kita atur fontnya menjadi bold dan saya bikin rata tengah. Nah, kemudian untuk hari berikutnya, nah, kita tinggal menambahkan 1 untuk tanggal 1. Caranya di sini kita tinggal menuliskan sama dengan ya E5, yaitu sebelahnya ditambah 1. Nah, otomatis jadi 2. Setelah jadi, kita copy ke sebelahnya, otomatis menjadi 3. Nah, untuk minggu berikutnya adalah hari Sabtu minggu sebelumnya, ini ditambah 1, otomatis dia jadi 4. Kita membuat rumus baru, yaitu sebelahnya ditambah 1. Nah, kita copy saja. Nah, kemudian untuk minggu-minggu berikutnya, berhubung rumusnya sama, tinggal kita copy saja dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kita copy, kita tarik ke bawah, enter. Nah, otomatis dia continue, asal tambah 1, tambah 1, tambah 1, berarti setiap tanggal ditambah 1. Sedangkan sisa harinya, yaitu untuk bulan berikutnya itu di sini berakhir pada tanggal 31, sisa berikutnya hapus saja. Nah, sekarang sudah jadi untuk bulan Juli. Nah, sedangkan untuk format harinya, yaitu nama harinya, kita tidak menuliskan Senin, Selasa, Rabu seperti itu, karena untuk mengecek kesalahan. Nah, kita mengacu pada minggu kedua, yaitu tanggal 4. Nah, kita bikin sama dengan berarti A5. Kita copy saja ke sebelah. Nah, berhubung ini formatnya masih menyesuaikan format yang tanggal, juga tertulis tanggal. Kita atur terlebih dahulu membuat menjadi rata tengah, baik vertikal maupun horizontalnya. Di sini untuk nama hari, berarti kita format menjadi nama hari, bukan tanggalnya. Nah, caranya di sini pada format custom D-nya 4 kali, yaitu DD itu untuk memunculkan hari secara penuh. Nah, ini sekarang sudah muncul harinya secara penuh, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, begitu juga untuk bulannya, berarti kita tetap mengacu pada tanggal, tapi sebaiknya itu untuk kita pakai minggu yang kedua, baik tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sama saja. Nah, kita memakai tanggal 4 saja ya untuk mengacu memunculkan bulan. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai format penulisan tanggal. Penulisan tanggal jika tidak diformat maka akan muncul seperti ini, tanggal, bulan, dan tahun dengan pemisah strip. Ini jika untuk memformat tanggal, itu caranya di sini format, sorot terlebih dahulu yang akan diformat, pilih number. Inilah format tanggal. Kita bisa memilih pemisah strip ataupun tanggal secara komplit. Oke. Di sini tertulis tanggal secara komplit. Namun jika kita cuma menginginkan memunculkan tanggalnya saja, seperti untuk penulisan kalender,
Di sini memformatnya untuk yang ini, memformatnya bisa memakai custom. Caranya number di sini, formatnya pilih custom. Dan disinilah kita menuliskan bentuknya. Disinilah kita menuliskan bentuknya di type ini. Dengan aturan D itu berarti memunculkan 1 digit, DD memunculkan 2 digit, DDD memunculkan hari disingkat, DD memunculkan hari secara lengkap. Akan saya coba D 1 kali. Berarti dia muncul hari secara 1 digit. Kalau DD, nah, berarti misalnya untuk yang kedua saya format dengan format DD. Berarti dia muncul 2 digit. Nah, ya seperti ini. Kalau DDD, berarti muncul nama hari cuma disingkat. Nah, kalau lengkap, DDDD, berarti muncul nama hari secara lengkap. Hal itu berlaku juga untuk bulan, cuma menuliskannya adalah M, ya. Begitu juga untuk tahun, menuliskannya Y. Nah, seandainya kita mau menggabungkan, bukan memunculkan semuanya, berarti untuk ini misalnya kita tulis di custom DD, berarti ini untuk memunculkan harinya. Pemisahnya bebas, bisa strip, bisa spasi. M mau saya tuliskan komplit, berarti MMMM. Y-nya juga komplit. Berarti penulisan seperti ini munculnya nanti saya oke. Nah, ini munculnya tanggal, bulan, dan tahun dengan pemisah spasi. Itulah format penulisan tanggal. Sekarang kita tinggal memasukkan bulan dan tahunnya, yaitu di kolom ini. Nah, untuk bulan dan tahun juga tetap mengacu pada minggu kedua. Enter. Nah, di sini formatnya masih format mengikuti tanggal. Kita format number custom. Di sini akan kita tuliskan bulan secara lengkap dan tahunnya. Berarti MMMM spasi 2 kali YYYY. Bulan dan tahun oke. Agar lebih besar dan tebal, saya rubah formatnya. Warna juga bisa dirubah. Setelah bulan Juli selesai, kita copy untuk bulan Agustus. Sebetulnya asal dicermati mudah, tinggal sorot saja semuanya seperti ini. Tekan Ctrl C untuk mengcopy, taruh di sebelahnya, tekan Ctrl V. Agar kolomnya sama persis, kita klik kanan, ini klik tapi yang kanan, tekan paste spesial, pilih kolom width, ini, biar lebar kolomnya sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat, untuk bulan Juli dia berakhir di hari Sabtu. Nah, berarti Agustusnya berarti di hari Minggu. Nah, ini bulan Agustus berarti tetap memakai fungsi atau rumus agar tidak keliru, sama dengan tanggal akhir bulan sebelumnya, yaitu tanggal 31, ini bulan Juli, ditambah 1. Enter. Otomatis dia sudah tanggal 1 tapi bulan Agustus. Nah, untuk hari berikutnya berarti hari sebelumnya ini ditambah 1. Oke. Copy saja ke kanan biar tidak satu persatu. Enter. Otomatis minggu kedua sudah bulan Agustus, atasnya otomatis juga berubah menjadi bulan Agustus. Problem itu terulang setiap bulan. Setiap bulan dia akan terulang setiap bulan. Berarti kalau saya bikin cepat ya saya copy, saya taruh di sini, saya paste, saya kolom width-nya saya bikin sama, paste spesial, kolom width, oke. Nah, ini bisa dihapus, bisa juga 3. Di sini tanggal Agustus hari Selasa, berarti berikutnya adalah hari Rabu. Ini
hari Rabu. Nah, berarti sama dengan tanggal 31 tambah 1. Sebelumnya ini hapus saja. Nah, ini berarti Agustus langsung otomatis September dan seterusnya sampai akhir. Yang tidak terpakai bulan berikutnya ini hapus saja. Nah, sekarang contoh pemberian warnanya. Nah, ini bisa dilonggarkan. Contoh pemberian warna semacam ini. Misalnya untuk hari Minggu ini saya bikin libur, berarti mau merah, baik warna maupun backgroundnya bisa juga. Ini adalah pengenalan sekolah, berarti bisa pakai warna libur. Yang lainnya menyesuaikan warnanya, tidak harus sama persis. Di samping dengan warna seperti ini, kita bisa juga memasukkan logo. Misalnya untuk hari libur ini saya contohkan asal saja posisinya, insert picture, bisa pakai gambar apa saja. Misalnya hari libur keagamaan bisa pakai gambar bintang seperti ini. Agar warna transparan pada set fill ini, kita pilih more color, kita tarik transparannya, kita oke, dia transparan. Begitu juga garisnya more fill. Nah, ini kita transparan. Ini cuma contoh pembuatan tanda di hari besar ataupun hari yang lainnya, dan logo-logo itu begitu banyak. Ini tinggal pilih saja untuk membedakan satu sama lain. Begitu juga pewarnaannya di sini. Misalnya untuk hari efektif bisa saja kita tidak memberi warna, no fill. Hari efektif tidak berwarna juga bisa. Nah, untuk detailnya saya membuat yang bentuk ke bawah. Namun sebetulnya baik ke bawah maupun ke kanan itu sama saja. Keterangannya bisa ditulis langsung pada area bulan tersebut, atau bisa juga ditulis terpisah seperti ini. Misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk acara tertentu. Nah, di sini ataupun untuk memasukkan logo sebagai contoh misalnya ini. Nah, ini memberitahu bahwa tanda bintang adalah libur umum misalnya. Copy saja, copy, taruh di suatu tempat, misalnya di keterangan di sini. Nah, paste. Contoh posisi saja ini, sedangkan penulisan sebenarnya nanti tergantung pada format seleranya. Inilah contoh penulisan untuk pengkopian sel. Begitu juga untuk tanggal yang sama. Misalnya ada hari libur umum lagi di hari yang lain, kita tinggal mengcopy saja. Mengcopy asal berada di tengah, berarti kalau di awal kan berarti untuk kunci awal bulan, asal berada di tengah, di copy dia sudah mau dia. Ini hari libur umum, begitu juga tanggal masuk bisa dengan di copy agar tidak selalu memulai dari awal. Itulah untuk detailnya. Mari kita ikuti untuk detail pembuatan laporan kalender pendidikan. Membuat kalender pendidikan yang bisa dipakai selamanya secara otomatis. Untuk kalender pendidikan yang perlu dicantumkan jelas harinya, bulan, tanggal, ya, terus hari belajar efektif, terus kegiatannya. Nah, sedangkan kegiatan di sini terdiri dari tanggal kegiatan dan uraiannya, ngapain aja di tanggal itu. Nah, di sini penulisan tanggal itu bukan menulis secara manual 1, 2, 3, 4, tapi sudah diformat berupa tanggal ini. Berarti area ini adalah format dalam bentuk tanggal. Berarti kalau saya contohkan membuat dari awal, berarti saya tuliskan dulu bulan dan hari. Kemudian di sini untuk bulannya hari belajar efektif. Nah, akan saya garis dulu biar mudah. Saya bikin garisnya. Nah, seperti ini. Agar semuanya rata tengah, berarti disorot semuanya seperti ini dari awal sampai akhir. Ya. Pilih home, alignment ini. Di sini pilihnya center across selection.
Ini center across selection. Oke. Sedangkan untuk bulan, berarti ini satu area ini dari awal tanggal sampai akhir. Nah, ini berhubung jadi satu, kita merge dan rata tengah. Begitu juga untuk HBE, hari belajar efektif, ini saya juga 2 baris saya merger rata tengah. Ini juga bisa disorot sekaligus seperti ini biar nggak mendua kali kerja, semuanya adalah rata tengah. Kebetulan di sini saya memakai warna kuning, berarti saya kasih warna kuning. Dan hurufnya bold atau tebal ini. Untuk harinya sebetulnya nantinya berdasarkan tanggal, tapi agar teman-teman lebih mudah melihatnya akan saya tulis terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa untuk bulan dan hari nanti dibuat secara otomatis. Di sini saya tulis manual, itu cuma untuk memudahkan melihat. Ini saya kasih warna merah. Sekarang tanggal terlebih dahulu. Berarti seluruh area tanggal ini saya format dalam bentuk tanggal. Caranya di sini number, ya, custom, agar tertulis tanggal secara tanggalnya saja. Di sini saya tulis DD, berarti tertulis tanggalnya saja. Untuk bulan, formatnya agar tertulis bulan secara utuh dan tahunnya. Di sini formatnya custom juga, tapi di sini month, berarti mm dan tahunnya adalah 4 digit, berarti YY. Nah, berarti M 4 digit, berarti bulan secara utuh, dan YR 4 digit, berarti tahun secara utuh. Saya oke. Berarti nanti tertulis secara utuh. Begitu juga untuk hari. Di sini ini mau saya hapus terlebih dahulu. Berarti untuk hari adalah dengan format agar muncul nama harinya, berarti D 4 kali. Oke. Ini berarti ini sudah terformat menjadi hari berdasarkan nama harinya. Ini berdasarkan tanggal 2 digit, ini berdasarkan bulan dan tahun. Kemudian setelah itu kita lihat di kalender, hari tanggal 1 Juli itu hari apa. Nah, tanggal 1 Juli di sini adalah hari Kamis. Hari Kamis tanggal 1 Juli. Berarti kalau di sini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti di sini tulis tanggal. Namun untuk menuliskan tanggal, walaupun nanti yang muncul tanggalnya saja, kita harus menuliskan secara utuh nantinya, soalnya nantinya akan dioperasikan penambahan perharinya. Saya tuliskan tanggal secara utuh, berarti tanggal 1 bulan 7 tahun 2021. Berarti menuliskannya tetap secara utuh, tekan enter. Nah, berarti di sini sudah tanggal 1. Nah, ini agar center saya format menjadi center baik atas maupun vertikal. Nah, kemudian di sini harusnya mulai dari sini, tapi yang di sini saya tekan sama dengan tanggalnya, berarti sama dengan B22 ini tanggal 1. Saya enter, otomatis di situ muncul hari Kamis karena dia diformat berdasarkan tanggal yang tertulis full harinya. Ini akan saya format menjadi rata kiri. Sedangkan untuk tanggal, berarti tanggal berikutnya otomatis tanggal atasnya, yaitu ini ditambah 1, otomatis jadi tanggal 2. Seandainya ke bawah, berarti otomatis ini tambah 1. Nah, sedangkan untuk hari Minggu, yaitu paling atas ini,
berarti tanggal paling bawah minggu sebelumnya ditambah 1. Begitu juga bawahnya ini, atasnya yaitu tambah 4, atasnya ini ditambah 1. Kalau sudah bikin 1 seperti ini, sebetulnya tinggal kita mengcopy ke bawah seperti ini, otomatis dia bertambah 1 bertambah 1. Begitu juga ke kanannya cuma bikin 1 aja, terus copy aja ke samping seperti ini. Nah, otomatis dia continue. Setelah semuanya terisi, baru yang melebihi bulan tersebut, berarti di akhir tanggal 31 ini, kelebihannya kita hapus saja. Saya bikin 1, 2, 3, 4, 6 minggu karena tidak sangat mungkin tanggal itu sampai 5 minggu, dan dimulainya belum tentu dari minggu ke hari Senin. Saya hapus ini, soalnya ini adalah bulan berikutnya. Sekarang untuk harinya ini, berhubung semua hari, semua tanggal 1 tidak selamanya berawal dari minggu pertama, yaitu ini sebagai contoh di sini hari Minggu pertamanya tidak ada. Berarti untuk kolom hari itu mengacu pada minggu kedua saja yang sudah bisa dipastikan ada tanggalnya. Berarti di sini untuk ini bukan kolom B, namun kita lebih baik memakai kolom C di mana semua harinya ada. Nah, berarti untuk hari Minggunya di sini saya tekan tanda plus, kemudian tarik ke minggu kedua, enter. Otomatis di sini langsung menjadi minggu karena terformat dalam bentuk hari secara penuh. Kemudian daripada menulis satu persatu, kita copy saja, mengcopy sel sampai muncul tanda plus seperti ini. Nah, inilah. Berarti sekarang hari sudah tercetak berdasarkan ini. Sedangkan untuk bulan ini juga sebaiknya tidak ditulis secara manual seperti ini, karena otomatis setiap bulan berubah. Dari Juli ke Agustus, September, dan seterusnya. Berarti ini juga mengacu pada minggu kedua saja. Tulis sama dengan minggu kedua ini. Otomatis karena ini sudah tertulis dalam bentuk tanggal penuh, cuma pemunculannya saja yang dimunculkan dalam bentuk tanggal, maka jika kita menekan enter, di situ menjadi Juli 2022, yaitu dia mengacu pada sel ini yang sudah tertulis tanggal secara penuh. Sekarang setengahnya udah selesai ini, berarti ini bulan Juli. Untuk hari belajar efektif jelas ini fleksibel. Sebagai contoh untuk bulan Juli, minggu otomatis dia adalah libur. Libur bisa kita kasih warna merah. Nah, kolom ini akan saya ikuti dengan yang sudah ada, saya kasih warna pinky boy. Nah, ini hari Minggu merah, otomatis dia libur. Di sini kebetulan adalah untuk bulan Juli itu hari ini, ini bisa kasih warna, bisa kasih kotak dan sebagainya. Misalnya saja saya pakai warna saja, nanti kode-kode yang lain terserah selera pemakai. Ini warna, nah, berarti ini adalah hari libur semester 1, semester 2 maksudnya. Berarti di sini hari belajar efektif otomatis di sini 3. 3. Sedangkan penulisan acara atau kegiatan ini juga sangat fleksibel. Katakanlah tanggal 12 dan sebagainya, menyesuaikan kegiatan sekolah. Nah, sedangkan jumlah hari belajar efektif nih, untuk area ini saya merger saja, digabung, dan dia juga rata tengah. Untuk hari belajar efektif
Di sini kita jumlahkan saja HBE-nya, hari belajar interaktif, otomatis dia 18. Setelah kita jadi satu, untuk bulan-bulan berikutnya kita tinggal mengcopy saja. Sorot semuanya, tekan Ctrl C, kasih jarak 2 baris, tekan Ctrl V untuk mengcopy. Untuk bulan berikutnya kita tinggal menyesuaikan tanggalnya. Untuk bulan Juli berakhir di hari Sabtu untuk tanggal 31. Berarti untuk bulan Agustus dia mulai tanggal 1-nya hari Minggu. Nah, hari Minggu berarti di sini hari Minggu. Kita kasih tanda sama dengan, kemudian tanggal akhir dari bulan sebelumnya yaitu 31 ini ditambah 1. Kita tekan enter. Nah, berhubung pada bulan sebelumnya ini masih kosong nih, nah, makanya di sini diisi nih. Atasnya yaitu tanggal 1 ditambah 1, B30 ditambah 1. Nah, tinggal copy ke bawah. Nah, ini warnanya saya bersihkan dulu. Nah, otomatis dengan tanggal 1-nya sudah sesuai yaitu di hari Minggu untuk bulan Agustus, bulan atasnya secara otomatis berubah karena dia mengacu pada bulan yang sudah Agustus. Ini tanggal 31 ya ditambah 1 untuk ini otomatis jadi tanggal 1 bulan berikutnya. Dan seterusnya, ini sudah hasil kopian, berarti otomatis dia sama. Berarti kita tinggal menambahkan atau merubah tanggal 1-nya di setiap bulan. Berarti untuk bulan berikutnya prosesnya sama, copy saja, kasih jarak 2 baris ini biar agak longgar, paste ke sini. Otomatis dia sudah September, cuma kita tinggal menengok bulan sebelumnya dia berakhir di hari apa. Dia berakhir di hari Selasa, berarti untuk bulan selanjutnya yaitu September dimulai pada hari Selasa. Inilah tanggal hari Selasa. Nah, di sini kita tulis sama dengan hari terakhir bulan sebelumnya yaitu ini 31 ditambah 1. Nah, otomatis dia jadi September. Kelebihannya yang atas ini dihapus. Begitu juga kelebihan yang akhir dihapus. Jadi September dimulai hari Rabu sampai tanggal 30-nya. Begitu seterusnya sampai akhir bulan berikutnya, berarti hari Jumat. Nah, berarti ini hari Jumatnya yang ditambah 1. Yang tidak terpakai dihapus. Seandainya di sini ada yang masih kurang karena mengcopy atasnya dan atasnya sudah dihapus ini, nah, berarti kan ini masih kurang cuma sampai 29, tambahi dengan cara mengcopy ke bawah sampai akhir bulan. Begitu juga seterusnya. Untuk lebih jelas kita bisa mengcopy semuanya saja untuk meyakinkan. Nah, jadi 30, oh ternyata ini dia berakhir di tanggal 30. Dihapus. Begitu seterusnya kita tinggal mencari tanggal
atau hari efektif dan hari liburnya. Katakanlah yang paling jelas misalnya tanggal 17 Agustus. Bisa saja 17 Agustus saya kasih merah dan harinya juga atau garisnya juga merah, ini hari libur. Begitu juga untuk keterangan. Format ini cuma sekedar format, sedangkan bentuk-bentuk lainnya bisa menyesuaikan selera. Yang penting adalah rumus untuk memasukkan tanggal, bulan, dan harinya. Jika teman-teman menginginkan sebuah logo untuk hari liburnya, katakanlah hari libur atau hari THB misalnya, atau hasil tes akhir semester, mau memakai lingkaran ataupun bentuk lainnya, bisa kita memakai set lingkaran misalnya. Seperti ini. Ini memakai lingkaran. Nah, untuk kode-kode tertentu. Saya contohkan lagi di sini untuk kode lainnya, misalnya bisa juga kita kasih tanda bintang ataupun yang lainnya. Bintang misalnya untuk di sini. Nah, seperti ini. Untuk membuat gambar ini menjadi transparan pada fill ini, kita pilih more fill color ini. Pada transparan yang bagian paling bawah kita tarik sesukanya, ini transparannya oke. Dia transparan. Begitu juga garisnya, garis, pilih more outline color, pilih transparan. Oke. Jika memang sama, ini juga bisa dengan di copy. Misalnya ini 3 hari yang bulat, kita bisa mengkopinya, baik mengcopy ke bawah seperti ini ya, ataupun mengcopy satuan seperti ini. Ini copy untuk bulan yang sama liburnya, misalnya ini. Asal dia berada di tengah, kalau di tanggal 1 otomatis dia rumusnya nanti kita menulis lagi. Tapi kalau di tengah dia tercopy, soalnya rumusnya juga sama, atasnya tambah 1. Gambar ini juga bisa di copy misalnya untuk keterangan. Misalnya sel gambar ini saya copy dengan menekan Ctrl C, kemudian akan saya taruh di sini dengan menekan Ctrl V. Nah, ini bintangnya sudah bisa dikasih keterangan. Bintang adalah begitu juga untuk yang lainnya. Nah, itulah sekilas cara membuat hari belajar efektif. Nah, tahun ini, tahun untuk ini kalender pendidikan ini, untuk tahun berikutnya berarti kita tinggal mengganti tahunnya saja. Nah, katakanlah ini saya copy ini, berarti kita melihat tahun tanggal Juli 2022. Kita lihat saja. Nah, misalnya Juli 2022, tanggal 1-nya jatuh di hari Jumat. Nah, berarti di sini kita tinggal cuma mengganti saja tanggal 1-nya hari Jumat, tanggal 1 bulan 7 tahun 2022. Kita cuma menuliskan satu kali di start tanggal tersebut, kita enter, otomatis semuanya sudah menyesuaikan. Tinggal mengepaskan awal bulan pada tiap bulannya. Dan untuk awal bulan berikutnya ya kita
melihat lagi, berarti ini masih kurang 1. Nah, kalau kurang ditambahi saja, begitu juga untuk berikutnya. Berarti untuk Juli tahun 2022 ini, untuk tahun berikutnya berarti kita mulai pada hari Senin untuk bulan Agustusnya, Senin di sini. Seperti ini dan seterusnya. Dengan begini kecil sekali terjadi kesalahan tanggal. Kecil sekali terjadi kesalahan tanggal. Kenapa? Seandainya kita menuliskannya salah, misalnya di sini dari tanggal 1-nya kita menuliskannya salah di sini, tanggal 1 bulan 7 tahun 2022. Enter. Terus tambah ke bawah. Jika terjadi kesalahan peletakan tanggal, otomatis harinya jadi tidak sesuai. Sangat mungkin jadi ketahuan kalau ini adalah salah. Berarti ada sedikit saja kesalahan, hari menjadi tidak sesuai. Ini karena kita menuliskannya di kolom ini yang harusnya di kolom ini. Ya, itulah cara menuliskan atau membuat kalender pendidikan yang secara otomatis berubah untuk setiap tahunnya. Kita tinggal mengisi tanggal kegiatannya saja. Untuk pengkodean juga sesukanya, ini mau memakai insert kode yang mana juga bisa, mau bergaris juga bisa, semacam ini. Saya pakai garis double juga bisa. Nah, kalau ini di copy ataupun kotaknya dipertebal seperti ini di copy, bisa di copy. Ini tanggalnya tetap sama karena dia atasnya tambah 1. Itulah cara membuat kalender pendidikan. Semoga bermanfaat. Sedangkan revisi dan editing itu terserah pemakai untuk tampilannya. Itulah sedikit contoh mengenai pembuatan kalender pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.